Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bagaimana kabar anak soleh dan soleha? Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak soleh dan soleha semuanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran bahasa Arab untuk pekan yang ketiga ini, kita awali dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha semuanya, untuk pembelajaran pekan yang ketiga ini kita masih pada bab yang kelima, yaitu fil fasli di dalam kelas. Untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama mengenal bunyi mufradat dan makna terkait topik fil fasli. Kemudian yang kedua ada mengenal fi'il madi dengan dhamir mustatir. Baik, untuk yang pertama adalah mengenal bunyi mufradat dan makna. Kosakata yang kita akan tambahkan pada pekan yang ketiga ini ada akhoda, ada masaha, rosama, wadoa, as-sahatu, al-faslu, al-maktabatu, ar-rahatu, dan al-maqsofu. Akhoda artinya telah mengambil, masaha telah menghapus, rosama telah menggambar, wadoa telah meletakkan. Kemudian ada as-sahatu halaman, al-faslu kelas, al-maktabatu perpustakaan, ar-rahatu waktu istirahat, dan al-maqsofu kantin. Ini adalah tambahan kosakata pada bab fil fasli. Kemudian yang kedua mengenal fi'il madi dengan dhamir mustatir. Tapi sebelum itu Pak Guru ingin menyampaikan bahwasanya di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 bentuk. Kalimat bahasa Arab dibagi menjadi tiga bentuk. Ada fi'il, huruf, atau dan isim. Fi'il itu apa? Fi'il adalah kata kerja. Contohnya makan, lari, duduk, tidur, jalan, jalan-jalan, mendengarkan, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam bahasa Arab ada tambahannya. Kata kerja di dalam bahasa Arab ada waktu di dalamnya. Selalu dibarengi dengan waktu. Baik itu waktu sudah, sedang, atau telah, ataupun akan. Nah, itu di dalam bahasa Arab pasti ada waktu. Kemudian huruf adalah kata depan, kemudian isim adalah kata selain fiil dan huruf, bisa kata benda, kata sifat, dan nama ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah fiil madi dengan dhamir mustatir. Fiil madi apa? Fiil yang kita telah ketahui tadi adalah fiil adalah kata kerja. Kemudian madi adalah bentuk lampau. Jadi fiil madi adalah kata kerja lampau atau pekerjaan yang telah dilaksanakan. Contohnya akala telah makan, jalasa telah duduk, kataba telah menulis, langiba telah bermain, telah belajar, telah bekerja. Itu semuanya contoh dari fi'il madi. Ada waktu lampau di dalam pekerjaannya. Kemudian dhamir mustatir adalah dhamir yang tersimpan atau pelaku yang tersimpan, makna pelaku yang tersimpan di dalam fi'il madi tersebut. Kenapa? Karena setiap pekerjaan pastinya itu sudah ada makna, sudah ada pelakunya. Telah makan berarti ada pelaku, ada orang yang makan. Itu maksudnya. Kemudian ada perubahan fi'il madi sesuai dengan pelakunya. Kemarin kita telah belajar mengenai pelaku atau dhamir yang kita bahas, atau tugas yang Pak Guru berikan kemarin, suruh menghafal 6 dhamir, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Jadi yang belum menyetorkan tugasnya Pak Guru tunggu ya. Nah, kita lanjutkan. Ada perubahan fi'il madi sesuai dengan pelakunya. Nah, fi'il madi itu
dia berubah-ubah sesuai dengan pelakunya, tergantung pelakunya. Ketika huwa, fi'il madinya seperti apa. Ketika domirnya atau pelakunya huma, maka fi'il madinya juga akan berubah. Ketika hunna, juga fi'il madinya akan berubah, tergantung pelaku atau domirnya. Contohnya ini perubahan-perubahannya dari jalasa. Jalasa duduk, ini untuk huwa, untuk dia satu orang laki-laki. Ketika kita mengendaki huma, maka berubah jalasa. Ketika hum berubah lagi jalasu. Ketika hiya berubah lagi jalasat, jalasata, dan jalasna. Ini perubahan-perubahan fi'il madi sesuai dengan domir atau pelakunya. Ini ada fi'il lagi dakhala, ini perubahannya sampai bawah, kemudian ada la'iba. Nah, kalau kita perhatikan antara satu dengan lainnya itu kata dasarnya 3 hurufnya itu masih sama. 3 huruf Pak Guru kemarin waktu yang lampau, di mana di dalam bahasa Arab itu ada 3 huruf asal. Nah, setiap huruf asalnya itu masih ada tambahan-tambahannya kalau kita perhatikan setiap dari perubahan fi'il madinya. Untuk yang paling atas sendiri tidak ada perubahan karena ini adalah jalasa dakhala la'iba, ini adalah kata dasarnya. Nah, untuk huma ada perubahan tambahan yaitu alif. Alif di mana alif itu menunjukkan tasniyah atau 2 huma. Kemudian ada la'ibu untuk hum, wawu dan alif. Wawu itu menunjukkan jamak. Kalau di dalam bahasa Arab, jamak itu 3 orang atau lebih untuk laki-laki. Kemudian hiya ada tambahan tak. Tak itu menunjukkan perempuan. Tak di sini memakai tak yang kayak perahu. Kemudian ta panjang, jalasata. Nah, ta itu menunjukkan perempuan dan alif itu menunjukkan tasniyah atau 2, berarti 2 orang perempuan. Kemudian nah ini menunjukkan ini perubahan-perubahan daripada fi'il madi. Jadi fi'il madi itu tergantung perubahannya, tergantung daripada domirnya. Nah, ini lebih jelasnya nanti kita Pak Guru contohkan pada sebuah percakapan atau hiwar. Umar dengan Isa, man tilka, siapa itu? Isa menjawab, tilka Fatimah, itu Fatimah. Umar bertanya lagi, mada amilat, apa yang telah dilakukan Aisyah? Fatimah, maaf, apa yang telah dilakukan Fatimah? Nah, Umar bertanya dengan menggunakan fi'il madi amilat yang bertuliskan bawah. Kenapa? Karena yang dipertanyakan adalah Fatimah. Fatimah seorang perempuan, satu orang perempuan. Maka tadi ketika satu orang perempuan hiya, maka perubahannya adalah menambahkan tak di belakangnya ini. Jadi amilat. Yang pertama, yang asalnya amilat berubah menjadi amilat. Hiya dakhala, dia masuk, masih menggunakan ta, masuk ke perpustakaan dan membaca buku. Umar yang bawahnya, mada amilat Aisyah fil maksab, apa yang dilakukan Aisyah di dalam kantin? Isa menjawab, hiya akhadal at'imata al-khafifah, dia mengambil makanan ringan wa akalat, masih menggunakan tambahan tak karena menunjukkan satu orang perempuan. Selanjutnya Umar bertanya, undur ila Ibrahim, lihatlah kepada Ibrahim wa Hasan, huma fi sahah, dia ada di halaman. Mada amila, apa yang mereka berdua lakukan? Nah, amila di sini tambahannya adalah menambahkan alif karena Ibrahim dan Hasan adalah 2 laki-laki, 2 orang laki-laki, maka tambahannya adalah alif. Amila menjadi amila. Nih, jalasa menjadi jalasa, langiba menjadi langiba. Itu untuk karena pelakunya Ibrahim dan Hasan, 2 orang laki-laki. Isa menjawab, huma la'iba, mereka berdua bermain sepak bola. Wafil finai, dan di halaman atau di teras, maaf, ada Maryam dan Wazainab. Huma jalasata, mereka berdua duduk. Kenapa memakai tambahan ta dan alif? Karena Maryam dan Zainab adalah perempuan. Karena 2 memakai alif, jalasata alal maktab,
duduk di atas kursi. Nah, anak soleh dan soleha semuanya, itu pembelajaran untuk pekan ini. Kita mengenal fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja lampau, di mana fi'il madhi itu nanti ada berubah sesuai dengan domirnya, domir yang menempelnya. Untuk pembelajaran pada pekan ketiga ini tidak ada tugas. Tugasnya nanti Pak Guru sampaikan di pekan yang selanjutnya atau pekan keempat. Mudah-mudahan penjelasan Pak Guru dapat dipahami. Kita akhiri atau kita tutup dengan membaca kalimat hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.